البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-Hadithur Rabi' wa Samanun ba'da Samanimi'ah 884. Wa anhu radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa melihatku di waktu tidurnya, yaitu di alam mimpi, maka dia akan melihatku di alam kenyataan. Atau boleh jadi Nabi mengatakan laka annama ra'ani fil yaqظah, yaitu benar-benar seakan-akan dia melihatku di alam kenyataan, alam terjaga, ketika orangnya tidak tidur. La yatamassalu syaitanu bi, syaitan tidak membentuk dirinya dengan diriku, yatamassala, yaitu menyerupakan dirinya denganku. Muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Battah rahimahullah di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau bahwasanya ini adalah pengkhabaran perkara gaib, bahwasanya dari Nabi SAW bahwasanya setan tidak mampu untuk mewujudkan dirinya atau menyerupakan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka yang diklaim oleh orang sufi, saya melihat Nabi itu sedang jalan-jalan di situ, itu tidak, itu paling adalah tipuan dari si sufi itu atau setan yang menipu dia. Dari mana dia tahu betul-betul itu adalah wajah Nabi dengan seluruh fisikal yang tepat? Setan tak akan mampu melakukan itu. Dikatakan oleh para ulama, hikmahnya adalah untuk menjaga syariat agar tidak dikacaukan oleh setan. Karena Nabi itu adalah teladan bagi orang yang mau meneladani Nabi, tidak kembali ke ra'yu orang yang tidak maksum. Nabi, ucapannya, diamnya, demikian diam yaitu menyetujui, mengikrar, demikian pula perkara-perkara yang lain itu adalah sunnah untuk diteladani. Tatkala status Nabi memang seperti itu, maka setan dihalangi oleh Allah untuk menyerupakan diri dengan Nabi. Jangan sampai orang nanti, oh saya lihat itu Nabi makan dengan tangan kiri, padahal itu bukan. Bila itu setan yang memberikan contoh dan tidak mungkin dia meniru Nabi. Baik. Kemudian disebutkan di sini fasayarani fil yaqظah, dia akan melihatku di alam kenyataan, alam tatkala dia bangun. Tapi ini kapan? Tidak seperti sudut pandang orang-orang sufiyah yang mengatakan yaitu apa yang dia lihat di alam mimpi itu memang pasti Nabi. Tidak demikian. Tapi boleh jadi yang dia lihat itu adalah setan mengatakan saya adalah Muhammad Rasulullah, padahal ternyata karakternya, sifatnya tidak seperti itu, tapi sekitar mengklaim. Tetapi apa makna fasayarani fil yaqظah? Kalau memang betul dia melihat Nabi Muhammad dengan sifat-sifatnya yang ma'ruf itu, dan memang dia tahu memang ini adalah Nabi. Karena apa? Dia sudah membaca hadis-hadis yang menyebutkan karakter Nabi seperti apa. Dia akan melihatku di alam kenyataan, kata Ibnu Battah, yaitu nanti di hari kiamat akan berjumpa dengan Nabi, mungkin di padang mahsyar, mungkin di surga. Menunjukkan bahwasanya memang yang dia lihat adalah benar. Bukan maksudnya akan melihatnya di alam sekarang ini. Nabi tidak akan kembali ke dunia, tidak seperti yang dihayalkan oleh orang-orang sufiyah. Kalau Nabi kembali ke dunia, lebih layak untuk beliau itu kembali tatkala sahabat mengalami perselisihan. Lebih layak untuk beliau itu menjadi imam, tak perlu cari orang lain. Beliau adalah pemimpin, biar beliau yang jadi imam. Ternyata tidak juga. Menunjukkan yang akan dilihat di alam kenyataan adalah nanti, kenyataan yang hakiki ya di hari kiamat nanti. Bukan di dunia sekarang ini, tahu-tahu diajak jalan-jalan ke Alostar oleh Nabi atau ke mana, ke Kuala Nerang. Itu hayalan orang-orang sufiyah untuk menipu masyarakat.
Riwayat yang lain, seakan-akan dia melihatku di alam kenyataan, yaitu dijelaskan oleh Ibnu Battal dan juga oleh Al-Maziri di dalam kitab beliau Al-Mu'lim, yaitu yang dilihatnya bukanlah al-ghuratu ahlam, yaitu bukan sekedar hayalan-hayalan atau mimpi yang sia-sia, tetapi ini adalah hak, sebagaimana dalam riwayat yang lain, ra'al haq, melihat sesuatu yang benar. Hak artinya adalah ma yuwafiqul waqi', sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, mencocoki kenyataan. Jadi memang betul-betul melihat Nabi. Tetapi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Nabi tidak akan mendatangkan syariat baru di dalam alam mimpi. Beliau hanyalah yaitu memberikan kabar gembira atau nasihat atau peringatan atau yang seperti itu, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-As-San'ani, itu pengarang kitab Subulus Salam. Beliau bermimpi, beliau jumpa Nabi, dipeluk Nabi dan menangis. Nabi menangis keras. Ditanyakan kepada ahli takwil, dikatakan apa? Yaitu beliau akan berusaha mengikuti sunnah Nabi dan beliau akan diuji dengan ujian yang banyak di dunia. Ya, orang yang ikut sunnah Nabi akan diuji kesetiaannya pada syariat, bukan pada hawa nafsu. Diuji dengan berbagai cabaran, berbagai ujian oleh orang-orang yang tidak suka ikut syariat dan seterusnya. Seperti juga yang dilihat oleh sebagian murid dari Imam Bukhari, tatkala dia sedang tidur di alam mimpi, ternyata dia melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dengan beberapa sahabat. Kemudian orang ini tanya, ini namanya ahli hadis, ya jelas apa? Dia kenal Rasulullah, karakternya seperti apa, wajahnya seperti apa. Dia tanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda berdiri di sini? Maka Rasulullah mengatakan, aku menunggu Muhammad bin Ismail Bukhari. Nah, kemudian setelah beberapa hari dia mendapatkan kabar bahwasanya Imam Bukhari meninggal dunia, meninggal di malam Idul Fitri itu. Kemudian beliau memperkirakan memperhatikan tarikh berapa beliau meninggal. Memang di malam Idul Fitri, dan memang di malam itulah si murid ini bermimpi bahwasanya Rasulullah menunggu Bukhari. Ini adalah kenyataan, dalam artian ini adalah hak, bukan sekedar khayalan, tapi memang dia betul-betul melihat Nabi dan Nabi menantikan ketibaan Imam Bukhari. Cuma si murid ini dia di kota yang lain, sehingga informasinya datang beberapa hari setelah hari raya itu. Iya. Tapi memang melihat. Demikian pula murid yang lain melihat bahwasanya Imam setiap kali Rasulullah melangkah, Imam Bukhari melangkahkan kaki di bekas pijakan Nabi itu. Ditanyakan ke ahli takwil, katanya ini Bukhari berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi dan seterusnya. Dan itu adalah mimpi yang hak. Memang betul-betul melihat Nabi di alam mimpi itu, bukan khayalan dan sebagainya. Ini khusus untuk orang-orang yang memang mengenal wajah Nabi dan sebagainya. Imam Albani pun ada mimpi dia. Ya, penting dia tahu bahwasanya yang dia lihat itu memang Rasulullah, yaitu dia memang tahu karakter Nabi, bukan sekedar orang mengklaim dirinya Nabi dan sebagainya. Makanya Al-Maziri mengatakan, misalkan ada orang bermimpi didatangi orang yang wajahnya tampan, misalkan wajah Arab, rambutnya putih, janggutnya putih. Ini berarti ditipu. Nabi janggutnya tidak putih, rambutnya tidak putih, sebagaimana di dalam hadis Anas dan lain-lain. Walaupun dia sudah sangat, yaitu usia lanjut, yaitu 63, tidak putih, menunjukkan ketampanan beliau. Rambut putihnya hanya 20 lembar atau kurang dari 20 helai. Semuanya mayoritasnya adalah hitam. Dan tidak mendatangkan syariat baru seperti ajaran sufi yang Nabi nyuruh zikir begini, zikir begitu, tak ada. Tapi sekitar peringatan atau nasihat atau yang semacam itu. Sini banyak. Iya, itu orang menipu. Boleh jadi memang setan yang datang atau dirinya yang menipu, mengatakan saya mimpi jumpa Nabi begini, padahal tidak. Asyik mimpi itu kata bagi ijazah amal. Alhamdulillah, penipu.
para dajjal-dajjal kecil. Tak merasa cukup dengan sunnah Nabi dan wahyu-wahyu yang sudah didatangkan oleh Nabi untuk kita, wahyu dari Allah. Pengen buat syariat ini, pengen nampak dia yang hebat, berjasa jadi perantara antara umat ini dengan antara Nabi dengan umat ini. Tadi ada yang mau Ana sebutkan apa lagi ya? Terlupakan. Dan juga apa? Seperti yang di dalam biografi Imam Bukhari, ada sebagian tokoh besar di masa itu, di masa setelah Bukhari, beliau selalu apa? Mengajarkan kitab-kitab fikih Syafi'i. Maka dia di alam mimpinya menanyakan, mengatakan dia jumpa Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, wahai fulan, Ana lupa namanya, sampai kapan engkau mengajarkan kitab Syafi'i dan tidak mengajarkan kitabku? Maka dia tanya, wahai Rasulullah, apa kitab Anda? Ini Sahihul Bukhari. Ya, karena isinya memang hadis-hadis saja kan istilahnya, ayat hadis atau asar-asar yang sesuai dengan hadis dalam bab itu dan seterusnya. Walaupun Imam Syafi'i baik, tapi tak layak untuk ditaklidi, sementara beliau memang melarang taklid. Nah, kalau Syafi'i aja gitu, gimana ulama sekarang kita dipaksa untuk mengkultuskan? Kalau tak berarti tersesat. Naudzubillah. Baik, ini sekitar gitu. Bukan syariat baru. Nabi datang ke alam mimpi kita tidak membawa syariat baru, tapi justru malah menyuruh orang kembali ke syariat beliau. Baik, memperingatkan beliaulah yang lebih layak ditaati, bukan malah orang lain yang ditaklidi. Baik, kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Al-hadisul khamis wal samanun ba'da samanimi'ah, 885. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha." Hadis Abi Sa'id. Apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang dia sukai, fa inna ma hiya minallahi ta'ala, maka itu hanyalah datangnya dari Allah Ta'ala. Fala yahmadillaha 'alaiha, maka hendaknya dia memuji Allah atas mimpi tadi. Wa yuhaddits biha, dan hendaknya dia menceritakan mimpi tadi. Wa fi riwayah fala yuhaddits biha illa man yuhibbu, illa man yuhib. Maka jangan dia menceritakan mimpi tadi kecuali pada orang yang dia sukai. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah, apabila dia melihat yang selain itu dari perkara yang dia benci, fa inna ma hiya minasyaiton, itu hanyalah dari setan. Fal yasta'id min syarriha, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tadi. Wala yadhkurha li ahad, dan jangan dia menceritakan pada siapapun. Fa innaha la tadurruh, karena mimpi yang seperti itu tidak akan membahayakan dirinya. Muttafaqun alaih. Ada beberapa pembahasan terkait dengan hadis ini dan beberapa hadis yang lain, sehingga timbul khilaf di kalangan ulama. Tapi kita ambil apa yang Allah Ta'ala mudahkan. Di sini Nabi mengatakan, apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang dia sukai. Bagaimana yang dia sukai itu? Ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah yang melihat itu adalah orang-orang yang seperti sahabat atau mukminin yang menyukai perkara yang baik, membenci perkara yang buruk. Bukan berarti apa? Ini orang kafir, karena ayatnya hadisnya umum. Ahadukum, boleh muslim, boleh kafir, boleh fajir, boleh bar. Sementara orang jahat mungkin keburukan malah dia dianggap sebagai sesuatu yang disukai. Mimpi, misalkan mimpi apa ya, tetangga yang dia dengki itu mati, ya ini saya suka, ini berarti dari Allah. Bukan seperti itu. Tapi ini sudut pandangnya adalah salah seorang dari kalian, yaitu yang diajak bicara oleh Nabi adalah sahabat, atau yang berikut-berikutnya yaitu orang-orang yang baik. Bukan orang yang jahat yang memimpikan kehancuran negara ini, memimpikan kehancuran dakwah salafiyah. Tentunya bukan seperti itu. Bukan seperti misalkan para fanatikus yang di Mesir di masa tatkala Imam Syafi'i pindah ke Mesir, sampai beberapa tokoh besar berdoa di dalam sujudnya, ya Allah matikan Syafi'i, jangan engkau matikan mazhab Maliki. Ya, ini kedengkian yang seperti itu. Bukan hujah dilawan hujah, tapi ingin orang lain celaka. Nah, kalau tahu-tahu di alam mimpi dia mimpi melihat Syafi'i mati, ya dia gembira. Bukan itu.
kemudian mengklaim ini dari Allah. Bukan seperti itu. Tapi ini adalah sudut pandang orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang soleh. Sehingga apa yang dia sukai adalah sesuatu yang memang kebaikan. Suka dan bencinya, cinta dan bencinya dibangun di atas syariat Allah, bukan hawa nafsu, bukan kedengkian atau yang semacam itu. Atau kemungkinan yang kedua adalah dia suka itu dari hasilnya. Karena terkadang kita mimpi sesuatu yang menakutkan, namun tatkala ditakwil ternyata hasilnya baik, misalkan. Maka ini di luar pembahasan. Yaitu apa? Bukan semata-mata apa yang dilihat di alam mimpi, tapi hasilnya. Ternyata hasilnya baik, walaupun nampaknya buruk, tapi takwilnya baik. Nah, masuk di dalam pembahasan ini. Ini kemungkinan yang kedua. Kita mungkin benci lihat mimpi itu, tetapi ternyata tatkala ditakwil, ini hasilnya baik, ini mimpi yang bagus misalkan. Maka kalau emang itu adalah sesuatu yang hasilnya baik, takwilnya itu kebaikan, maka itu memang dari Allah Ta'ala, bukan dari bisikan setan. Allah Ta'ala memberikan hiburan, Allah Ta'ala memberikan kabar gembira, sebentar lagi usahamu akan berjaya, sebentar lagi engkau akan punya anak, atau sebentar lagi engkau akan menikah dengan orang yang soleh atau solihah. Jadi walaupun mungkin nampak buruk di alam mimpinya, namun ternyata takwilnya baik, maka ini dari Allah. Falyahmadillaha 'alaiha, maka hendaknya dia memuji Allah atas kenikmatan tadi atau atas mimpi tadi. Kembali ke nikmah atau kembali kepada ru'ya. Kenapa memuji Allah? Karena Allah memberikan kenikmatan pada dia, memberikan kabar gembira, memberikan nasihat-nasihat yang baik, memberikan dukungan, sebagaimana para ulama di beberapa biografi itu bersedih hati tatkala dilawan, tatkala diburuk-burukkan oleh orang-orang di kampungnya. Ternyata di alam mimpi datang kabar gembira. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nasr bin Imran al-Jahdami kalau tak salah, tatkala dia melakukan haji tamattu, kemudian disalahkan oleh mayoritas orang karena ditentang oleh Umar. Umar menentang haji tamattu. Walaupun sebagian kecil sahabat balik menentang Umar. Ini datang dari Nabi, bagaimana seseorang melawan dengan ra'yu. Kalau ra'yu Umar aja, kalau menyelisih sunnah Nabi aja keliru, gimana ra'yu orang yang bukan Umar. Kemudian dibesar-besarkan. Tatkala beliau sedih karena yang dilawan siapa? Mayoritas orang yang dipimpin oleh Umar lagi. Tapi Umar sudah wafat jelas di masa itu. Maka kemudian tatkala dia tidur, maka dia kemudian mimpi didatangi seseorang mengatakan apa? Hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbalah. Hajimu adalah haji yang bagus dan umrahmu umrah yang diterima. Kemudian diceritakan itu kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas gembira mengatakan ini adalah mimpi yang baik. Allahu Akbar, sunnatu Abil Qasim. Inilah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Saking gembiranya Ibnu Abbas mengatakan, nanti kalau saya sudah datang gaji bulanan atau subsidi dari pemerintah, aku akan beri engkau duit sekian. Itu contoh, dan itu adalah dari Allah, dukungan dari alam gaib. Ternyata yang dia pegang adalah betul sesuai sunnah Nabi, walaupun diselisihi tokoh-tokoh besar. Kembalinya ke dalil, bukan kepada sekedar tokoh besar pasti lebih tahu. Ya Umar lebih tahu daripada Nasr bin Imran. Siapa Nasr bin Imran dibanding Umar? Tapi masing-masing kasus, masing-masing case itu dilihat dari dalilnya, bukan dari jaminan yang global macam itu. Nah ini contoh, dan ini adalah dari Allah. Maka wajib memuji Allah atas nikmat tadi. Kemudian wal yuhaddis biha, hendaknya dia menceritakan itu sebagai bentuk pelaksanaan firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu hendaknya engkau menceritakan. Tujuannya apa? Agar Allah dipuji, bahwasanya Allah memang punya perhatian kepada para hamba, tidak membiarkan hamba bersendirian. Ada dukungan, ada bantuan, ada ma'iyah yang khosoh dan seterusnya. Maka ceritakan agar orang juga gembira dan punya harapan kepada Allah Ta'ala. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, fala yuhaddis biha illa man yuhib, maka jangan dia menceritakan itu kepada orang yang dia sukai.
Karena kalau kita ceritakan pada orang yang dengki, nanti boleh jadi akan menimbulkan permasalahan. Orang yang dengki akan membuat makar, tipu daya. Sebagaimana nasihat dari sebagian ulama salaf, apa itu? Ista'in bihimayatin ni'mah bikatmiha, yaitu pergunakan usaha untuk menyembunyikan nikmat itu demi menjaga kenikmatan tadi. Karena kalau sembarang cerita ke orang yang dengki, nanti orang yang dengki itu akan membuat tipu daya. Maka ceritakan pada orang yang layak untuk diberi cerita agar dia ikut gembira, ikut mendoakan kebaikan dan seterusnya, bukan sembarang orang. Kemudian wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah, apabila dia melihat yang selain itu dari perkara yang dia benci, fa inna ma hiya minasyaiton, itu hanyalah dari setan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain itu. Ada sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tadi malam mimpi kepala saya ditebas orang sampai putus dan menggelinding, dan saya lihat kepala saya menggelinding. Nabi mengatakan, jangan salah seorang dari kalian melihat seperti itu kemudian cerita ke orang lain. Ini hanyalah permainan setan untuk membuat dia bersedih hati. Ini adalah dari setan. Falyasta'id min syarriha, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tadi. Wala yadhkurha li ahad, jangan dia menceritakan kepada siapapun juga. Karena apa? Boleh jadi kalau orang itu sayang pada kita, dia ikut bersedih hati kalau dia tidak tahu cara meletakkan mimpi tadi. Atau kepada orang yang dengki, akhirnya akan ditakwil-takwil sembarangan, terutama kalau yang bermimpi itu adalah waliul amr, kepala negara atau orang terkenal, nanti akan dibuat berita-berita buruk. Nah, itu dia sendiri sudah dapat peringatan dari Allah, kepalanya hilang, berarti apa? Kepala adalah ra's, yaitu riasah, kepemimpinan. Sebentar lagi jatuh tuh dia. Akhirnya timbul kehebohan di masyarakat. Akhirnya orang bersemangat untuk menjatuhkan dia demi melaksanakan mimpi dan seterusnya. Nanti orang akan sembarang-sembarang. Dan namanya banyak orang yang dengki nanti menjadi provokator. Jadi batu api. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah tujuan untuk tidak diceritakan agar jangan sampai ditakwil. Karena apa? Kalau ditakwil dan ternyata orang yang menakwilkan itu orang yang mendapatkan taufik di dalam penakwilan, boleh jadi akan terjadi apa yang terjadi, yaitu akan terjadi apa yang diisyaratkan di alam mimpi. Dan ini disinilah hadis ini dikaitkan oleh sebagian ulama, karena ada khilaf memang, dengan hadis yang lain. Yang mana Rasulullah mengatakan apa itu? Ar-ru'ya fi ihda rijlai ta'ir. Mimpi itu adalah di salah satu dari kaki burung. Yaitu kalau dia sudah meletakkan satunya kemudian ditakwilkan, maka akan terjadi apa yang disebutkan di alam mimpi tadi. Makanya jangan ditakwilkan, jangan diceritakan. Dikhawatirkan nanti yang menakwilkannya tepat, akhirnya betul-betul terjadi, kepalanya hilang misalkan atau apa, tergantung takwilnya itu. Cuma ini ditentang oleh para ulama yang lain. Kenapa? Karena tidak selalu penakwilan itu akan menyebabkan mimpi itu terjadi sesuai menjadi kenyataan. Buktinya apa? Yang di dalam di dalam surat Yusuf, tatkala para pembesar, para bangsawan mengatakan mimpinya raja itu al-ghasu ahlam, ternyata tidak seperti yang mereka katakan. Nabi Yusuf kemudian menakwilkannya dengan takwil yang baik. 7 tahun pertama adalah penuaian yang baik, 7 tahun kedua adalah kekeringan. Setelah 7 tahun itu maka orang akan mendapatkan siraman hujan yang banyak, kesuburan dan penuaian yang besar dan seterusnya. Kata sebagian mufassirin, ini menunjukkan tidak selalu takwil itu akan terjadi. Selama takwilnya tidak tepat, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau takwil kedua tepat, ya itulah yang terjadi. Maka kembalinya bukan kepada takwilnya itu ditakwilkan, mimpinya ditakwilkan atau tidak, tapi lihat tepat atau tidak tepat. Cuma lalu bagaimana kita membawa hadis ini, yaitu hadis ini dan hadis yang masalah kaki burung tadi dibawa kepada penakwilan yang tepat, yaitu kalau emang takwilnya tepat memang akan terjadi. Cuma kalau emang mimpinya kita merasa ini akan membahayakan kita, ya sudah jangan ditanyakan ke orang-orang. Tahu-tahu takwilnya tepat, rugi kita istilahnya, kepala betul-betul hilang atau apa.
Makanya kalau emang kita tak suka dengan isi mimpi itu, maka tak perlu diceritakan ke orang-orang biar tidak ada penakwilan. Fa innaha la tadurruh, maka mimpi yang tadi tidak akan membahayakan dia. Biar dia lewat berlalu tanpa ada apa-apa. Adapun takdir Allah, itu terserah Allah menakdirkan apa nanti. Ilahuna wallahu a'lam.